mengucapkan selamat sore dan salam. Kembali Bapak Ibu, warga GKJW Jemaat Kertosono, kita hari ini hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020 akan kembali membangun ibadat di dalam keluarga kita masing-masing. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita awali ibadat ini. Mari bersama-sama kita mengaku yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga di tengah keluarga kami masing-masing. Hari ini hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020, sepenuhnya kami lakukan hanya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 60. Kita nyanyikan bait yang pertama dan 7. Nomor 60, bait yang pertama dan 7. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bait 7. Hai segenap saudaraku. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Bapak Ibu, kita siapkan untuk kita baca dari bagian Alkitab di 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 4. 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 4. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, sebab kami punya waktu, punya kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan hari ini, yang selalu kami rindukan, kami imani sebagai sumber kekuatan, sekaligus pembimbing hidup kami. Oleh firman Tuhan, kami akan dapat memilih jalan yang benar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya baca Bapak Ibu 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 4 dalam perikop nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu.
baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang, pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya baca ulang ayat 4 bagian A yang demikian. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus tampaknya memang belum bisa sepenuhnya percaya atau sedang berubah kepercayaannya terhadap kerasulan Paulus. Dan itu sekaligus mempengaruhi imannya. Apa yang diajarkan oleh Paulus tentang Yesus Kristus yang mati disalib dan bangkit itu juga mengalami sedikit kelemahan atas keyakinan mereka, dipengaruhi oleh keraguan-raguan terhadap kerasulan Paulus. Maka di dalam suratnya ini tampaknya Paulus terkesan sedang akan melakukan pembelaan. Namun bukan berarti Paulus bermaksud protect atau defend, ingin mempertahankan dirinya, ingin berdebat atau yang lainnya. Tetapi melalui suratnya ini, Paulus yang akan datang ketiga kalinya ke Korintus itu sekaligus ingin membuktikan secara bersama-sama dengan jemaat Korintus. Sesungguhnya siapa yang benar? Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah yang tan kena kinaya apa, tidak bisa diumpamakan bahkan disamakan dengan apa atau dengan siapa. Itu memang sebuah pengakuan terhadap kemahakuasaannya. Ia adalah sang penyebab utama dari apa yang ada di dunia ini. Maka oleh kemahakuasaannya, ia dapat membuat apa saja termasuk berbuat sesuai kehendaknya. Ia mempunyai otoritas mutlak yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dan oleh keadaan apapun. Tetapi toh demikian,
Ia telah menyatakan sebuah karya yang sangat luar biasa, adalah mengubah yang lemah dan hina menjadi penuh kuasa dan hormat. Tuhan Yesus yang adalah manusia sejati, sekaligus Allah sejati, telah menjadi bukti. Sebagai manusia penuh dengan kelemahan dan hina adanya, manusia penuh dosa dan hanya pantas menerima hukuman. Itulah yang dialami Tuhan Yesus sebagai manusia sejati. Ia menanggung dosa dan kesalahan manusia, saya dan panjenengan, juga saudara-saudara di Korintus waktu itu. Ia mengambil rupa manusia yang lemah, yang tak berdaya, melawan hukuman dan maut. Ia mati di kayu salib sebagai lambang kelemahan dan kehinaan. Yang kedua, berikutnya ia bangkit oleh kuasa Allah. Kebangkitan itulah sebagai bukti kekuatan dan kekuasaan Allah. Ia berhasil melawan dan mengalahkan kuasa maut. Ia adalah Allah sejati. Dalam Dia kuasa Allah ada. Kuasa menghukum dan sekaligus kuasa membebaskan. Kesaksian itulah Bapak Ibu yang sesungguhnya menjadi berita sukacita bagi semua manusia yang sedang dibawa dan disampaikan, diberitakan oleh Paulus. Pada intinya, manusia yang hina penuh dosa, lemah dan mati, akhirnya oleh kuasa dan anugerah Allah, ia bangkit dan hidup bersama Kristus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya mempermasalahkan tentang kerasulan Paulus itu tidak terlalu penting. Bahkan kita bisa mengatakan hanya kesia-siaan. Sebab yang terpenting itu sesungguhnya adalah berita, ajaran, dan kesaksiannya tentang Yesus Kristus yang sungguh-sungguh membawa sukacita yang besar bagi setiap umat. Bahwa di dalam Yesus Kristus kita dapat mengenal Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Yesus Kristus kita dapat melihat Allah yang penuh kuasa sekaligus anugerah. Kemahakuasaannya tidak hanya nyata menjadikan segala sesuatu, tetapi lebih dari itu adalah mengangkat manusia terkutuk ini menjadi selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang adalah benar manusia sejati sekaligus Allah sejati. Di dalam Dia kita dibebaskan dari hukuman dan kutuk. Di dalam Dia kita menjadi hidup. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambut renungan di depan tadi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 152. Kita nyanyikan bait yang pertama dan 2. Sekaligus mengiringi kita menghimpun persembahan. Kidung Jemaat nomor 152
bait yang pertama dan 2. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan seterusnya. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, hidup abadi dan kekal, pohon keselamatan. Akulah jalan yang esa, yang menuju Bapa. Ku beri hidupku di salib, menebus dunia. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita serahkan persembahan kita yang sudah terhimpun sekaligus masuk dalam doa syafaat dan penutup. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Tuhan dengan penuh syukur. Hari ini kami kembali mendapati berita yang sungguh penuh sukacita. Berita tentang karya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang mengangkat manusia terkutuk menjadi selamat, manusia yang hina menjadi terhormat. Itu ditemukan hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah manusia sejati sekaligus Allah sejati. Biarlah Tuhan, sekalipun kami pernah meragukan orang lain di dalam setiap pemberitaan Injil, tetapi jangan sampai kami menolak Injil itu sendiri. Dan buatlah kami selalu bersedia untuk juga belajar, mencermati, belajar untuk mengerti apa yang sesungguhnya penting tentang Alkitab. Tidak lain adalah berita dan kesaksiannya. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan hari ini karena kami merasa diberkati Tuhan. Apa yang kami butuhkan dalam kehidupan, Tuhan selalu mencukupkan. Inilah persembahan yang dapat kami bawa. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa untuk negeri ini yang masih dikuasai oleh berita-berita yang menakutkan, terutama tentang COVID-19. Di beberapa daerah saat ini kembali sedang sibuk untuk melakukan penataan lebih lanjut dengan harapan COVID-19 sungguh-sungguh dapat sirna dari muka bumi ini. Maka kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang terdampak, hingga mereka harus menjalani isolasi diri, isolasi mandiri di rumah. Ada lagi yang kehilangan pekerjaan, ada lagi yang kebutuhan ekonomi dan kondisi keuangannya memburuk karena situasi yang belum memungkinkan untuk kerja. Tolong Tuhan, tetap penuhi kebutuhan mereka. Kami yakin Tuhan masih banyak cara untuk menolong dan memelihara umat-Nya. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami semua yang terbelenggu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terluka hatinya Tuhan balut kembali
untuk dapat segera pulih dan pengharapan. Yang sedang putus asa, kiranya Tuhan pulihkan kembali hingga dapat melihat harapan ke depan yang lebih baik hingga memberi semangat. Anak-anak kami yang sekolah dengan keberadaan yang masih serba minim, biarlah tidak akan menghalangi semangatnya untuk tetap rajin menggali ilmu pengetahuannya. Inilah Tuhan doa-doa kami kepadamu, masih banyak hal yang tidak dapat kami ungkapkan. Semuanya kami percaya Tuhan sudah melihat dan mengerti. Berkati kami semua yang beribadah hari ini. Di dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menutup ibadat keluarga di rumah kita masing-masing ini dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 175, kita nyanyikan bait yang kedua saja. Kami undang untuk berdiri. Penebusku disalib menghapuskan hukumanku dan seterusnya. Penebusku disalib menghapuskan hukumanku agar aku diberi anugerah hidup oleh matinya. Kita terima berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa berkarya bersekutu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, akhirnya mengucapkan selamat malam, selamat menikmati hidup di dalam persekutuan keluarga masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.